ketemu lagi di Sofina Vitox, You Are Loved. Dan hari ini saya berkunjung ke rumah tetangga saya, keluarga Belok. Tapi yang saya wawancara istrinya saja, yaitu Ayudhya Hairani. Nama lengkapnya Bing Slamet. Waduh. Yang adalah istrinya Bapak Dito. Benar. Iya, oke. Tidak salah. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu kalau atau udah banyak yang tahu ya lo pindah sini. Sebenarnya orang tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak banyak kali ya. Nggak banyak yang kayaknya nggak banyak. Karena aku tuh mengikuti mereka itu secara nggak awalnya gini, kita kenalannya di film Anak Kos Dodol deh kalau nggak salah. Ya ampun, jadul banget ya. Iya kan? Kita syuting Anak Kos Dodol, dia anak kos. Iya. Saya apa sih waktu itu, emaknya siapa deh? Anaknya iya, salah satu anak kos kan? Bener. Terus Pongki jadi tukang jaga kamu ya, pembantu. Pembantu. Ini yang jaga kosnya. Jaga gitu. kosnya. Iya. Kamu bukan ngasih lagu ya di situ ya? Bukan ya? Oh ya, itu cuma yang jaga kosnya. Iya. Oke. Anyway, kalau teman-teman penasaran, cari aja namanya Anak Kos Dodol. Betul. Sampai akhirnya aku ikutin nih keluarga lucu ini gitu ya. Oh, dia menikah, terus gitu punya anak. Terus waktu di Jakarta tuh mereka membangun rumah 3 tingkat ke atas. Bener kan 3 tingkat ya? 3 tingkat. Jadi 1 dulu, 2, terus 3 gitu kan? Yes. Lucu banget deh pokoknya mengikuti perjalanan keluarga Belok ini. Nah, tapi hari ini yang hadir hanya Ayudhya aja, dan kita mau ngobrol sama mama-mama aja lah ya. Bener ya Kak, siap. Oke. Jadi Ayudhya Hairani Bing Slamet, bukan anaknya Adi Bing Slamet, ya nah, kan? itu bener banget. Capek kan? Bener banget, capek banget. Nggak capek sih. Jelasinnya. Halo Papa Adi. Nggak capek sih. Cuma kayak yang harus dijelasin aja. Karena mungkin banyak banget yang ya taunya template Bing Slamet tuh Adi Bing Slamet. Papa Adi, bahkan Uci juga kadang-kadang. Oh, anaknya Uci ya gitu. Jadi kadang anak Adi bukan Uci. Oh, tebak-tebak aja. Terus tuh anaknya semua. Anak Pak gitu. Hilmansyah. Mbak Hilmansyah bener. Oke. Pak Hilman ini per Bing Slametan banyak ya saudaranya? Anaknya Bing Slamet, anak kakak tuh ada 8 sebenarnya. Oke. Makanya kadang kalau misalnya ada yang tahu om aku yang pertama, anaknya Lucky, bukan. Jadi terus ntar yang sebelahnya, Lucky siapa gitu? Yang mana lagi tuh gitu? Oh, gitu, bukan. Oke. Anaknya Papa Hilmansyah, betul. Bing Slamet, ya, bener ya? Betul. Oke, jadi teman-teman jangan lagi kalau ketemu Ayudhya terus sini, ini siapa? Kabur lagi. Tuh. Siapa ini? Milk. Oh, Milk. Oke, bagus namanya. Milk ambil aja gitu. Ya, ambil dulu lihat. Sini. Nggak apa-apa, ambil aja nih. Boleh. Gemes ini. Nah, aduh. Bye Milk. Milk, tapi Milk nggak belok, kok dia sipit sih? Iya, makanya karena dia sesuai karakter. Kan diadop, jadi dia dari Jepang. Oh iya. Oke. Hachiko ya. Iya. Oke. Jadi semua orang juga tahu bahwa mereka ini adalah TTM, teman betul. Tapi menikah. Yes. Buku dulu apa film dulu ya? Buku dulu pastinya. Buku dulu, baru film. Betul. Filmnya pun box office, bukunya pun laku Alhamdulillah, banget. Alhamdulillah. Aku sih nggak habis pikir sih lihat keluarga ini ya. Sampai tadi Pongki sempat nanya gini, kamu tahu nggak kenapa kita harus mengundang mereka ke dalam, ya dalam hal ini Ayu dulu ya, ke dalam talk show ini adalah karena mereka itu berhasil hidup keluar daripada pakem, bahkan bukan pakem keluarga Indonesia pada umumnya, tapi pakem apa ya, keluarga selebritas pada umumnya gitu loh. Kalian tuh gimana ya? Apa bahasa yang pas ya buat mereka ini ya? Kayak keluar dari pakem deh gitu ya. Tiba-tiba pindah ke Bali, tiba-tiba lo yang melahirkan di Ubud. Iya, juga kan, benar. dan itu yang namanya natural birth itu juga kan. Nah, ini salah satu dari beberapa sedikit selebritas Indonesia yang udah memikirkan diri untuk kesana gitu pada saat itu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kamu tuh anak keberapa dari berapa bersaudara? Oke, jadi aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi aku anak bontot. Oh, bontot. Kakak-kakak laki perempuan? Kakak-kakak semua perempuan. Oh, oke. Jadi gitu. 3 cewek-cewek semua? 3 cewek-cewek semua. Yang 2 sekarang ada di mana? Yang pertama itu di New York. Oke. Yang kedua di Turki. Oh, jadi cuma kamu doang yang di Indonesia? Iya. Tapi aku juga di Bali nih sekarang, maksudnya nggak di Jakarta gitu. Oke. Jadi semuanya mencar, bertiga cewek-cewek mencar semua sama pasangan hidupnya masing-masing. Masing-masing. Tapi semuanya kawin sama orang Indonesia? Enggak, justru yang pertama New York memang kawin sama orang Brooklyn. Oke. Yang kedua memang sama orang Turki juga.
Kamu sama orang canggu. Enggak canggu, dia nggak canggu dia. Enggak. Dia mencanggukan diri. Dia nggak canggu, dia anak Jakarta. Temen SMP katanya. Iya. Terus yang kalau aku baca-baca itu agak jangan bosen ya jawab pertanyaan ini pasti ya. dong. Selalu gini, ya Dito tuh katanya pengakuan dia di majalah-majalah yang aku baca udah naksir dari dulu, tapi selalu di friendzonin terus sama Ayu dia gitu. Emangnya bener? Maksudnya sebegitunya gitu dia dari dulu naksir pernah nyoba nembak apa enggak? Atau naksir diam-diam aja? Jadi tuh memang yang menariknya tuh kalau misalnya ini referring to buku juga ya, maksudnya gimana aku jelasinnya gitu. Sebenarnya tuh memang aku pun juga baru tahu Dito itu udah naksir lama tuh semenjak pacaran. Oke. Jadi kita sempat pacaran setelah lah. Kalian gitu. Udah dewasa, udah nggak SMP dewasa, lagi. Setelah dewasa, jadi setelah kita kuliah sekolah SMP SMA kuliah, terus habis itu kita memutuskan untuk bersama pacaran gitu sampai akhirnya menikah. Ya baru-baru sebelum menikah aku tuh tahu bahwa dia tuh naksir banget. Oke. Karena sebenarnya pas zaman dulu pun, bentar ya. Kayaknya gue maaf ya. Apa? Jadi tuh pas udah kayak oke deh pacaran segala macam gitu. Terus akhirnya kita kayak ya udah nikah, terus kita nulis buku. Aku juga baru-baru tahu kayak, hah, naksir dari dulu gitu. Karena pas pada saat berteman itu, dia tuh bukan tipe orang yang apa ya, kan ada tuh tipe orang yang kalau naksir tuh kita jadi kayak apa namanya, sampai ada meme ya, orang tuh gini, kayak ayo ya jangan ada dia gitu. Maksudnya orang kita naksir, pas ada dia kita jadi heboh gitu kan, ada tuh meme kayak gitu kan. Karena caper, jadi karena mungkin banyak orang yang mikir bahwa kalau naksir itu harus caper atau ya kita juga nggak bisa kendaliin. Nah Dito ini tuh pintar banget dia mengendalikan dirinya. Mengendalikan atau menyembunyikan? Dan menyembunyikan. Jadi tuh bener-bener yang namanya pertemanan kita bener-bener pertemanan yang aku bisa bilang bahwa itu genuine. Karena kita bukan tipe yang temenan-temenan with benefit lah atau zaman sekarang ya. Iya, zaman sekarang, atau misalnya kayak temenan tapi yang kayaknya care banget gitu. Sampai akhirnya kayak melewati boundaries pertemanan. Nah, dia tuh enggak, dia bener-bener. Dan enggak pernah ada kalimat-kalimat flirt juga. Enggak ada. Malah kita yang kayak apa ya, kayak pantas lu bro gitu-gitu yang enggak jelas lo atau apa gitu. Jadi kayak aku bener-bener sama sekali enggak ngeh. Oke, makanya ya? Makanya mungkin aku pun juga akhirnya pas pada saat pacaran atau penjajakan hubungan yang lebih dari teman, aku juga nggak ngerasa bahwa oh iya ya gitu, nggak kayak gitu. Segitu nggak kerasanya. Kalau diinget-inget lagi sekarang gitu, iya ya, dulu pernah gini nggak? Iya mungkin ada ya, sedikit-sedikit, cuma maksudnya itu tadi, menurut aku pertemanan yang dia bangun pun sangat-sangat genuine sampai aku mikir bahwa dia tuh nggak ada hidden agenda gitu. Jadi memang bener-bener ya udah genuine sebagai teman aja. Sampai akhirnya ya udah, pas dia bilang, pas dia ngaku pun aku juga kayak ohnya pun tapi bukan yang oh pantes loh ini, enggak. Oh gitu. Dia sangat bener-bener pelihara itu dengan baik gitu kalau menurut aku bilang. Kamu pernah nanya nggak ke dia, kenapa kamu pelihara itu dengan baik? Atau cuma tipe nggak bisa komunikasi aja dia? Dia sih waktu itu aku pernah inget sih kalau nggak salah. Terus kayak orang ada di situ lagi, kayak kan dia denger ya. Sana ke warung. Curang ya jadi. Ke warung suruh beli kopi, ada kopi di sini gimana? Gula habis loh Dir. Jadi kayak kalau buat aku dia memang apa namanya? Apa sih tadi lupa aja. Dia pernah nggak bertanya sama dia, kenapa itu bisa terbalutkan dengan begitu baik? Kenapa dia memilih untuk nggak ngomong? Dia sih bilangnya memang ya pas pada saat itu karena dia udah naksir dari dulu, jadi dia malah pengen ngejaga gitu. Karena dia tahu apa namanya, dia juga sering sama ya menjalin hubungan sama perempuan atau misalnya terus kandas, terus ceweknya juga nggak sesuai. Dan dia tuh selalu bilang bahwa yang menurut aku ini prinsipnya dia sih sampai sekarang. Kalau misalnya memang belum suka banget, mendingan tuh jangan gitu. Nah, Dito itu bilang bahwa ya dia suka banget sama aku. Sampai akhirnya dia kayaknya gue bisa nih sama dia gitu. Walaupun dia juga nggak ambisius banget. Tapi dia pelihara sampai akhirnya kayak, nah ini dia nih. Karena memang pas pada saat itu dia juga nggak pernah yang, apa ya, misalnya ngajak menikah orang lain. Atau misalnya bener-bener serius banget sama orang. Karena menurut dia, belum sesuai banget nih gitu. Jadi kamu disimpan di satu kompartemen yang kayak akan direvisi lagi dilihat. Istilahnya gitu ya. Kali ya. Istilahnya ya, karena menurut dia ada beberapa orang yang yaudah dia sama dia aja, mumpung ada nih gitu, atau sama dia aja deh, abis nggak ada lagi sih, atau yang gue suka nggak mau gitu. Jadi menurut dia itu tuh nggak, it's just not his thing gitu. Jadi aku pikir kayak wah
mantep juga nih orang nih, boleh nih gitu. Tapi apakah ya dengan dia melakukan itu, terus udah gitu pada akhirnya dia ngomong ketika kalian udah sama-sama dewasa itu, menurut kamu ketika akhirnya dia menyampaikan itu, kamu nggak ada curiga untuk lu kali karena udah banyak tur aja kiri kanan lu udah bisa bandingin, terus akhirnya datang ke gue lagi kan, atau gimana? Kamu melihatnya gimana? Nah masalahnya nih ya, aku juga nggak tahu ya, aku juga berpikir tuh kayak apa ya yang aku dapat sampai aku tuh bisa ada di titik ini gitu. Karena yang lucunya aku tuh tahu dia sama mantan-mantannya gimana. Taunya tuh benar-benar tahu, as in tahu karena dia, bersahabat tadi itu. Iya, karena dia cerita. Jadi kayak anjir ini lagi si ini gini. Cerita tuh gimana sih? Maksudnya kalau dia berantem sama ceweknya cerita? Bahkan karena kita satu sekolah, dia pernah juga pacaran sama teman kita satu sekolah. Ya teman satu sekolah juga kayak cerita-cerita gara-gara dia tahu maksudnya kita bersahabat dekat gitu. Jadi kayak ya nih Cak, Dito gini-gini. Maksudnya banyak lah gitu, random. Dan aku pun juga cerita. Makanya sebenarnya pas kalau misalnya Mbak Sofi bilang, tapi apa kamu jadi curiga atau apa? Justru malah aku nggak curiga sama sekali karena aku tahu apa yang sudah dia lalui, terus apa ya aksi reaksinya dia. Jadi kan kita tahu ya orang ini tuh seperti apa gitu loh. Fit and proper test kamu justru sangat fit and proper ya. Iya. Dan lucunya lagi nih, nggak tahu ya, aku tuh ngerasa bahwa hidup ini kan kayak gabungan antara hal-hal random gitu ya. Aku sebelum ketemu sama Dito pun, aku tuh orang yang sangat-sangat minder. Dan aku percaya banget, kadang orang tuh bisa mengubah kita memang. Tapi bukan karena kita pengen berubah untuk dia ya, maksudnya karena, kok dia gitu ya, kita jadi adjust juga deh gitu loh maksudnya. Dan ternyata tuh pas aku ketemu sama Dito, entah kenapa aku jadi seseorang yang percaya diri banget. Jadi kayak somehow itu tuh ngelok, karena dulu misalnya Dito, dia selalu dapet cewek-cewek yang misalnya nggak pede, atau misalnya ada beberapa yang mungkin let's say maksudnya nggak kuat debat sama Dito gitu. Tiba-tiba aku ketemu Dito yang emang mungkin udah melewati rentetan hal random, akhirnya aku jadi sama dia tuh jadi even gitu. Jadi even debat pun kayak sama, bukan yang Dito misalnya tiba-tiba ngomong apa aku kayak enggak kayak gitu. Dan Dito pun juga butuh lawan yang kayak aku ternyata. Jadi kayak mungkin itu definisi yang bisa dibilang bahwa mungkin waktunya tepat, walau alam aku nggak tahu. Terus dengan orang yang tepat juga ya, hopefully sampai nanti akhir hayat. Cuman itu yang aku sama Dito rasain tuh kayak gitu. Karena aku tahu dia dulu gimana, dia juga tahu aku kayak gimana. Emang kamu juga dulu curhat juga ke dia? Curhat banget. Aneh banget ya hubungannya. Aneh banget kan? Aneh banget kan? Nggak, soalnya ini jarang, ini jarang banget jarang kayak banget. begini. Dan satu lagi nih aku mau cerita, ini juga unik banget. Dan dia juga tahu banget, aku itu dulu hopeless romantic. Bucin, kalau zaman sekarang ceritanya. Iya. Dan karena yang tadi aku bilang aku sudah melewati banyak hal random, jadi sampai detik ini dia kadang suka masih gini, kamu sayang gak sih sama aku gitu. Lah, padahal dia tahu aku bucin. Gimana? Kocak kan? Iya. Karena dia udah tahu aku curhat. Maksudnya aku dulu cerita sama dia. Ya nih gue sama cowok ini, gue disakitin, bla bla bla. Kayaknya tuh aku pilu banget. Sementara aku sama dia kan emang ya aku juga udah menjalani hidup aja. Maksudnya kan, ya maksudnya sedih-sedih sama dia gitu. Tapi dia juga jadi kayak, ya gitu, kocak deh pokoknya. Iya. Sangat-sangat random dan kita berdua akhirnya ketemu di satu waktu yang membuat atau shape kita sampai di titik ini gitu. Ya waktu yang tepat, ya waktunya Tuhan lah ya kalau ya, kalau istilah spiritualnya gitu ya. Amin. Wait ya, gue masih agak susah nih wrap it around my head karena pemikiran gue zaman SMP, SMA kita naksir-naksiran biasa lah ya. Sekarang kalau ketemu yang ngeliat teman yang pernah naksir basi aja gitu, nggak yang kayak masa sih gitu ya. Dan ketika dulu pun rata-rata katakanlah yang pernah naksir sama aku pun juga nggak begini modelannya, nggak nyembunyiin gitu loh. Jadi ketika udah dewasa dia muncul lagi juga gue udah gini, nyoba lagi agenda lo kayak gue nggak tahu aja bang gitu kan. Tapi kan yang kayak udah deh enggak gitu. Aku cuma pengen tahu sekarang ketika awal ketemu lagi itu di mana? Kan dia awalnya belum waktu itu udah jadi pemain perkusinya Sarse? Waktu itu pemain perkusinya Afgan. Ya. Oh udah. Oke. Justru malah dia dari sekolah tuh udah sama band ini itu justru dari zaman SMA. Dan makanya tadi mungkin ya salah satu hal juga, mungkin misalnya tadi Mbak Sofi bilang ada temen naksir segala macam. Nah aku tuh juga sebenarnya jarang ketemu sama dia karena aku dulu sekolah aku langsung syuting, dia langsung ngeband. Sementara teman-teman kita tuh yang masih ngumpul apa segala macam. Ya kan dulu kan belum begini kan, masih telepon. Iya,
Pacar gue gini-gini gitu apa telepon? Telepon sih ya. Kayak dulu kan kayak misalnya paling sosial medianya Path gitu. Iya. Tapi kita tuh sebenarnya sejarang ketemu itu. Dan kita juga bukan yang sama teman-teman tuh kayak ngumpul terusan tiap minggu tuh enggak, kita malah mencar. Gitu. Tapi orang itu selalu ada aja di hati dan pikiran selalu gitu ya. Ada. Dan dia selalu standby. Oh. Standby. Jadi ceritanya tadi misalnya Mbak Sofi nanya, terus ketemunya lagi tuh gimana? Jadi ceritanya nih kita kalau lagi pacaran nggak kabar-kabaran banget. Nggak yang kayak lu di mana, nggak juga. Sibuk aja sama pacaran masing-masing. Sibuk aja bodo amat. Kalau ketemu lagi rame-rame, weh ini update gitu. Satu hari aku kan tahu nih dia playboy gitu. Bukan playboy lah ya, maksudnya free spirit lah bilangnya. Iya. Maksudnya halus banget tuh ya. Gue ngelindungin banget lo, Dit. Ini nama lo, Dit. Kredibilitas lo. Jadi kayak free spirit karena dia nggak mau berkomitmen gitu kan. Satu tipenya hari, gitu. Tipenya gitu. Ya itu yang tadi aku bilang karena belum mentok nih gitu favorit gue atau gambaran perempuan gue atau gimana. Satu hari aku tuh kan galau, ganti lagi orang galau lagi segala macam. Pokoknya begitu terus sampai akhirnya aku kayak capek ya, kayak nggak ini nih, kayaknya bukan ini nih yang gue cari. Galau, aku waktu itu diputusin apa segala macam, terus aku telepon, Dit, kayaknya gue mau deh jadi kayak lo, gimana sih caranya? Aku bilang gitu. Oh itu pertanyaan awal, gimana caranya? Kebetulan dia juga lagi nggak ada sih waktu itu ada cewek lah, cuma kayaknya nggak serius banget karena dia juga nggak sampai cerita. Gue mau kayak lo nih, gue nggak sanggup. Orang kayak nggak punya beban lo gitu ya? Gue nggak mau pacaran dulu, gue mau yang kayak lo gitu, aku bilang gitu kan. Dia langsung, hah? Sigap, waktu itu langsung bahkan sampai nyamperin dan lain-lain segala macam, kita nge-hang out dan lain-lain lah. Terus tiba-tiba dia malah tapi tahu nggak alasannya kenapa Mbak Sofi? Karena aku tuh setiap putus nggak lanjut. Tapi lucunya dia memang nggak nanya, langsung. Tapi ada deg-degan? Ada banget. Ngomong sama Dito waktu itu gimana? Karena Dito tidak ekspresif, jadi kan aku kayak, woi. Kalau misalnya aku udah tahu mau aku apa, aku akan bilang. Apalagi orang tua aku nonton gitu ya, mungkin akan lihat aku sebagai pribadi yang tambeng gitu.